Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Jumat tanggal 1 April 2022. Inspirasi renungan kita ambil dari Injil hari ini, Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 10 dan ayat 25 sampai 30. Renungan kita hari ini berjudul Semakin Beriman, Semakin Dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya orang-orang yang menolak untuk percaya pada kebenaran adalah orang-orang yang mengabdi pada kepentingan diri dan popularitasnya. Artinya sesuatu diakui sebagai kebenaran selama sesuatu itu tidak mengganggu kepentingan diri dan popularitasnya. Kita menemukan dalam kehidupan kita setiap hari banyak orang yang berani menyerukan kebenaran tetapi akhirnya disingkirkan atau ditolak dengan berbagai alasan karena tidak sesuai dengan kepentingan orang-orang tertentu. Ya, misalnya dengan mencari-cari kelemahannya, dengan mengemukakan latar belakangnya yang dirasa kurang mumpuni, atau dengan mengemukakan peraturan-peraturan yang dianggap tidak mendukung kebenaran yang dinyatakan itu. Dan banyak hal lain lagi yang membuat orang yang berani menyerukan kebenaran itu tersingkir. Hal demikian jugalah yang terjadi pada Yesus. Selama beberapa hari ini, mungkin sepekan ini, kita telah merenungkan bagaimana Yesus dicari-cari orang banyak untuk dianiaya dan dibunuh. Bukan hanya karena dia telah melanggar aturan hari Sabat, seperti yang pernah kita renungkan, dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, tetapi juga karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra Bapa, bahwa dia telah diberi kuasa, dan dia juga telah diberi kuasa untuk menghakimi orang-orang. Ini yang membuat Yesus dicari-cari untuk dibunuh. Dalam Injil hari ini juga hal itu masih kita dengar. Bahkan pada Injil hari ini kita melihat orang-orang semakin penasaran pada Yesus, sampai-sampai mereka memperhatikan apapun yang dilakukan oleh Yesus, sampai hal-hal yang kecil. Seperti pada Injil hari ini kita melihat orang-orang yang melihat Yesus lalu mereka merasa dilema antara mempercayai Yesus sebagai Mesias atau tidak. Kalau mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka melihat inilah mungkin Mesias itu. Tetapi mereka mengingat kalau Mesias itu katanya itu kita tidak tahu asal-usulnya, tiba-tiba saja datang dan kita tidak tahu dari mana dia berasal. Padahal ini Yesus, mereka tahu persis siapa orang tuanya, di mana kampungnya, di mana rumahnya, dan seterusnya. Maka mereka dilema, benarkah Yesus ini adalah Mesias atau tidak? Dan mereka yang berada dalam dilema ini akhirnya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Tetapi meski demikian, Yesus tidak takut untuk menyatakan kebenaran itu. Dia tetap mengatakan kebenaran itu, terutama ketika dia berada di bait Allah. Dan ini yang membuat orang-orang semakin mencarinya untuk membunuhnya. Tetapi belum bisa mereka menangkap dan membunuh Yesus karena memang waktunya belum tiba. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita mencoba melihat kenapa sebenarnya mereka itu sulit menerima kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama, kita melihat bahwa orang-orang pada zaman Yesus itu begitu kaku, terpaku pada aturan-aturan agama. Sebenarnya memang ketaatan pada aturan agama itu penting dan baik juga. Tetapi kalau ketaatan pada aturan itu buta, maka peraturan akan dilihat sebagai satu-satunya sumber kebenaran tanpa memperhatikan lagi latar belakang kenapa peraturan itu dibuat, atau tanpa lagi mempertimbangkan hal lain yang mungkin lebih penting. Kekakuan untuk taat pada peraturan ini membuat mereka terjebak pada pemahaman agama dan pemahaman iman secara sempit. Relasi dengan Tuhan dilihat hanya sebagai soal mengikuti peraturan atau tidak. Sebenarnya tidak ada relasi dengan Tuhan. Yang penting peraturan agama diikuti.
dan itu yang benar, dan tidak diikuti itu salah. Itu saja, tidak ada relasi dengan Tuhan. Dan jangan-jangan juga mereka tidak mengenal Tuhan. Meskipun mereka menyatakan percaya pada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak mengenalnya. Dan ini sangat berbahaya, karena akhirnya ini orang-orang seperti ini bisa melakukan sesuatu atas nama agama, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kita banyak mendengar dan menyaksikan banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama agama, tetapi sebenarnya itu bertentangan dengan agama. Perbuatan-perbuatan jahat yang sebenarnya tidak layak dilakukan atas nama agama, tapi itu terjadi. Kekakuan pada aturan agama seperti inilah yang membuat orang banyak di sekitar Yesus itu tidak mampu melihat kebenaran dalam diri Yesus. Mereka melihat kebenaran hanya pada peraturan-peraturan agama itu. Yang kedua, ketidakpercayaan pada Yesus disebabkan oleh rasa ketidaknyamanan atau keterancaman atas kehadiran Yesus, terutama bagi orang Farisi, para ahli Taurat, dan para pemimpin agama. Kehadiran Yesus telah banyak membawa orang-orang mengikuti Yesus. Banyak orang mendengarkan apa yang diajarkannya, menimbulkan kekaguman banyak orang itu pada Yesus, terutama atas mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Yesus. Hal ini membuat para pemuka agama itu merasa posisi mereka terancam. Mereka merasa ditinggalkan banyak orang karena sudah banyak orang yang mengikuti Yesus. Ini membuat mereka merasa terancam, sehingga mereka tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Selain itu juga, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, seringkali membongkar kejahatan-kejahatan atas nama agama yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama itu. Seringkali mereka membuat peraturan menguntungkan mereka, tetapi telah membebani orang banyak, telah membuat orang banyak menderita. Dan ini dibongkar oleh Yesus sehingga mereka merasa tidak nyaman dan membuat mereka menolak untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Mungkin saja mereka melihat kebenaran itu, tetapi mereka menolak untuk percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, lalu berbicara apa Injil hari ini kepada kita? Sekarang kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kita menyatakan diri mengimaninya, dan setiap hari Minggu pada perayaan Ekaristi, pada misa, atau setiap kali kita berdoa rosario, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Begitu selalu kita katakan dalam syahadat kepercayaan kita. Tetapi sekarang perlu kita mempertanyakan pada diri kita. Sejauh mana kita mampu melihat kebenaran dengan kacamata iman kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah seringkali dengan berbagai cara dan sarana menyatakan kebenaran untuk kita lihat, untuk kita percayai. Tetapi bagaimana kita menangkap sinyal kebenaran yang diberikan oleh Tuhan itu dengan iman kita? Bagaimana kita melihat kebenaran itu dengan iman kita? Apakah kita mampu melihat, menerima, dan mempercayai kebenaran yang ditunjukkan Allah dengan berbagai cara dan mungkin melalui berbagai macam orang? Mungkin orang-orang yang kecil dan sederhana. Mampukah kita melihatnya dan mempercayainya? Atau kita tidak mampu melihatnya karena kita diikat oleh belenggu peraturan-peraturan atau kepentingan-kepentingan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita hanya mampu melihat dan menerima, mempercayai kebenaran yang diberikan oleh Tuhan dengan berbagai cara hanya kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kedekatan relasi kita dengan Tuhan akan membuat kita mampu atau semakin mengenalnya, mengenali kehendak-kehendaknya, dan memampukan kita untuk melihat dengan cara yang sama Allah melihat sesuatu itu. Ini akan membuat kita mengenali bagaimana kebenaran itu diberikan oleh Allah dengan berbagai cara. Karena kita sendiri sangat dekat dengan Tuhan dan kita mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Tentu relasi kita dengan Tuhan akan semakin kuat kalau kita semakin dekat dengannya melalui doa-doa. Karena kita dapat menjalin relasi akrab dengan Tuhan melalui doa-doa. Mari kita memperkuat doa-doa kita sehingga relasi kita dengan Tuhan semakin dekat. Terutama dalam masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah yang sebentar lagi mungkin akan sudah berakhir. Sekitar 2 minggu lagi masa Prapaskah akan berakhir. Marilah kita memanfaatkan waktu yang sempit ini, masa Prapaskah ini, untuk semakin menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita mampu mengenali kebenaran-kebenaran yang berasal daripadanya. Semoga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.